Selamat datang kembali di pembahasan kita, khusus buat Anda nih, pendengar setia. Hari ini kita bakal benar-benar ngupas tuntas bab 4 dari materi sumber kita. Judulnya Penciptaan. Hmm, Fokusnya kita mau coba telusuri nih, berbagai upaya buat ngejelasin kerumitan yang luar biasa, ya kan? Dan rancangan yang kayaknya ada gitu dalam kehidupan di bumi. iya betul. Jadi misi kita kali ini ngebongkar kenapa ada penjelasan yang dianggap baik, tapi ada juga yang menurut sumber ini ya buruk gitu. Terutama buat ngejelasin asal-usul adaptasi biologis. Benar. Gimana sih ceritanya pengetahuan kompleks yang bikin kita bisa hidup ini muncul? Oke deh, yuk kita langsung aja kita bedah bareng-bareng. Pas banget. Bab 4 ini memang langsung ke intinya, ke pertanyaan paling dasar, gimana sih struktur serumit mata kita, atau kemampuan terbang pada burung misalnya, yang kompleks banget itu, bisa muncul. Iya, iya. Muncul tanpa ada, katakanlah, perancang cerdas dari luar gitu. Nah ini inti perdebatannya soal penciptaan, kalau dilihat dari kacamata biologi evolusi. Oke. Kita nanti bakal lihat gimana sumber Anda ini nganalisis beberapa kandidat penjelasan utama. Ada kreasionisme, terus lamarkisme, dan pastinya neodarwinisme. Sip. Sedikit nanti kita singgung juga argumen kosmologi soal alam semesta yang kelihatannya kayak disetel halus atau fine-tuned. Itu. Nah, mari kita mulai dari yang paling nyambung sama judul babnya ya, kreasionisme. Idenya kan simple ya, ada entitas gaib, supernatural gitu, yang ngerancang dan nyiptain semua adaptasi biologis. Hmm, Kedengarannya kayak jawaban gampang gitu ya, pokoknya Tuhan yang bikin. Tapi sumber kita ini kok langsung bilang ini penjelasan yang buruk. Kenapa gitu sih? Bukannya itu udah ngejelasin? Nah, disitulah kuncinya, menurut argumen di bab 4 ini. Dibilang penjelasan buruk itu bukan karena salah dari sisi teologi atau apa ya, tapi lebih ke secara ilmiah atau filosofis. Oke. Penjelasan itu dianggap nggak benar-benar menjelaskan fenomena yang mau dijelasin, yaitu asal-usul kerumitan itu sendiri, malah cuma mindahin masalahnya aja. Mindahin gimana maksudnya? Ya, bukannya ngejelasin gimana kerumitan bisa muncul, malah ngajuin entitas lain, si perancang itu, yang pastinya kan jauh lebih kompleks lagi. Tapi nggak dijelasin gimana si perancang itu bisa muncul. Ah, jadi kayak, Analoginya tuh kayak gini, kita jelasin trik sulap dengan bilang, itu sihir. Ya kan nggak dijelasin mekanismenya gimana, cuma ngasih label aja, gitu loh. iya, saya ingat sekarang. Di bab 4 kan dibahas argumen klasiknya William Paley, yang analogi tukang jam itu. Itu kan kuat banget ya argumennya secara intuisi. Kalau nemu jam di pantai pasti mikir ada pembuatnya dong, soalnya rumit. Persis! Peli pakai intuisi itu. Kerumitan jam nunjukin ada perancang. Terus dia pakai logika itu ke makhluk hidup. Mata, sayap, wah jauh lebih rumit dari jam. Makanya dia bilang pasti ada perancang agung. Masuk akal sih kedengerannya. Tapi, nah disinilah argumen Peli itu, kalau menurut analisis di sumber kita ya, malah jadi bumerang, ngebantah dirinya sendiri. Loh, kok bisa? Gini, kalau premis awalnya kerumitan itu butuh penjelasan berupa perancang, oke. Nah, si perancang agung ini yang logikanya pasti lebih kompleks dong dari ciptaannya, berarti dia juga butuh perancang lagi kan? Oh iya juga ya. Nah, ini kan jadi mundur terus nggak ada habisnya. Istilahnya infinite regress. Siapa yang rancang si perancang terus, siapa lagi yang rancang perancangnya perancang. Jadi, bukannya ngejelasin asal-muasal kerumitan, argumen Pele malah bikin masalah kerumitan baru yang lebih gede dan nggak bisa dijelasin. Wah, iya ya, argumennya makan diri sendiri jadinya. Dan di sumber kita juga diangkat kritik lain kan, dari pengamatan biologisnya Darwin, soal organ-organ yang kayaknya nggak sempurna atau malah nggak guna. Kayak gen vitamin C kita yang rusak itu contohnya. Betul banget. Adanya fitur-fitur kayak gen sintesis vitamin C yang nggak fungsi di primata, termasuk kita ini ya, padahal mamalia lain bisa bikin sendiri. Nah, itu jadi teka-teki kalau kita mikir ada perancang yang sempurna, maha tahu yang ngerancang tiap detail secara khusus. Kenapa ada cacat atau sisa-sisa evolusi kalau semuanya dirancang dari nol dengan tujuan yang pas? Makanya bab 4 nyimpulin gini, kreasionisme, kalau kita ngomongin konteks penjelasan ilmiah tentang asal-usul pengetahuan biologis, itu sebenarnya kayak penyangkalan terhadap penciptaan. Maksudnya penyangkalan gimana? Dia nggak ngejelasin gimana pengetahuan informasi adaptif itu diciptakan di alam semesta kita ini.
tapi malah ngelemparnya ke alam gaib yang ya dasarnya nggak punya penjelasan gitu, explanationless realm. Dia nolak kalau penciptaan pengetahuan itu ya terjadi di sini, di dunia nyata kita ini. Oke, oke, paham. Jadi kreasionisme menurut argumen di bab 4 ini gagal ya sebagai penjelasan ilmiah yang fundamental. Nah, sekarang gimana kalau Lamarxisme? Ide kalau sifat yang didapat selama hidup itu bisa diwarisin. Contoh klasik kan jerapah tuh, lehernya jadi panjang karena sering dipakai ngambil daun tinggi, terus anaknya jadi lahir dengan leher lebih panjang juga. Apa ini lebih oke buat ngejelasin penciptaan adaptasi? Lamarckisme ini emang kedengarannya lebih natural ya, ke bawah-bawah supernatural. Tapi dia juga kesandung masalah dasar yang sama menurut bab 4 ini. Dia nggak ngejelasin asal-usul pengetahuan baru buat adaptasi itu. Belum ngejelasin juga? Belum. Coba ambil contoh otot deh. Otot kita kan bisa jadi lebih kuat kalau dilatih. Nah, kemampuan otot buat ngerespon beban terus jadi gede, itu sendiri kan hasil mekanisme biologis yang rumit banget. Itu udah dikode sama gen-gen yang emang udah tahu caranya. Oh, jadi pengetahuan cara beradaptasinya itu udah ada duluan di gen? Iya. Pengetahuan cara beradaptasi itu udah ada dalam sistem genetiknya. Lamarckisme nggak ngejelasin gimana pengetahuan awal itu bisa ada. Dia cuma nganggap aja organisme itu tahu cara adaptasi terus bisa nurunin gitu aja. Jadi sama kayak kreasionisme dong. Dia juga nggak ngejelasin sumber asli dari ilmunya biologi itu. Misalnya di sumber kita disebutin harimau tuh nggak bisa gitu aja pengen ganti warna bulu biar cocok sama lingkungan baru terus nurunin ke anaknya. Bener? Soalnya nggak ada mekanisme Lamarckian yang tahu apa sih gunanya kamuflase atau gimana cara bikin pigmen warna yang pas dari nol. Pengetahuan itu nggak muncul gitu aja karena butuh, gitu ya? Persis. Nggak ada mekanisme yang kita tahu di mana pengalaman atau keinginan organisme itu bisa langsung, secara sengaja, miedit kode genetik buat bikin adaptasi baru yang kompleks terus diwarisin. Gen vitamin C yang rusak tadi deh contohnya. Sekuat apapun, kita butuh vitamin C, gen itu nggak bakal belajar benerin dirinya sendiri terus nurunin perbaikan itu ke anak cucu. Oke. Kita harus bedain antara plastisitas fenotipik, itu kemampuan organisme berubah dalam batas yang udah ditentuin gen, kayak otot jadi gede tadi, sama idenya Lamarck soal pewarisan sifat yang bener-bener baru yang didapat selama hidup. Lamarckisme gagal ngejelasin asal-usul program adaptasinya itu sendiri. Baik. Jadi dua kandidat penjelasan awal ini, kreasionisme sama Lamarckisme, menurut bab 4 ini sama-sama nggak memuaskan ya, karena nggak ngejelasin penciptaan pengetahuan adaptifnya. Nah ini ngebawa kita ke penjelasan modern yang dominan sekarang, Neo-Darwinisme. Apa nih gagasan utamanya yang ditekankan di sumber kita? Inti dari neo-Darwinisme, atau kita sering sebut sintesis evolusioner modern, itu ada pergeseran fokus yang radikal banget. Evolusi itu bukan lagi soal demi kebaikan spesies, atau bahkan demi kelangsungan hidup individu sebagai tujuan utamanya. Oh ya? Terus fokusnya apa dong? Fokusnya itu ke gen. Gen dianggap sebagai unit dasar seleksi. Gen itu dilihat sebagai replikator, entitas yang kerjanya bikin salinan dirinya sendiri. Jadi evolusi itu intinya persaingan antar gen, atau lebih tepatnya alel ya, buat jadi yang paling sukses nyalin diri di dalam populasi, di gene pool. Wah, ini dia nih yang sering disebut konsep gen egois atau selfish gene itu ya. Agak dingin ya kedengerannya. Jadi bukan demi spesies, tapi demi si gen itu sendiri. Bisa dibilang gitu ya. Contoh burung di pulau yang di sumber kita tuh kok ngena banget deh. Ada gen yang bikin burung sarangnya lebih awal. Gen itu nyebar karena nguntungin individu yang bawa gen itu, dia dapat tempat sarang terbaik. Tapi secara keseluruhan bisa jadi malah ngerugiin populasi karena mungkin kondisi lingkungannya belum pas buat anak-anaknya. Tepat sekali. Jadi evolusi bisa aja ngedorong ke arah yang kurang bagus buat spesiesnya, gitu. Betul. Metafora gen egois itu berguna banget buat mahamin ini. Seolah-olah gen itu make organisme kayak kendaraan atau mesin gitu, buat bertahan hidup dan nyalin diri. Adaptasi yang kita lihat di organisme, sayap buat terbang, mata buat ngelihat. Kalau dilihat dari kacamata gen, itu adalah strategi biar kendaraannya berhasil hidup dan bereproduksi. Tujuannya, ya biar gen di dalamnya bisa terus disalin.
Jadi manfaat buat organismenya itu cuma cara gen buat mencapai tujuan replikasi, bukan tujuan akhir evolusinya. Seringnya begitu. Manfaat bagi organisme itu cara gen mencapai replikasi. Tapi replikasi itulah tujuan utama gen, kalau boleh dibilang begitu. Pengetahuan yang ada di dalam gen, itu pada dasarnya ya pengetahuan tentang gimana cara bangun mesin replikasi yang efektif di lingkungan tertentu. Dan satu hal penting yang ditekankan bab 4 soal neo-Darwinisme, yang beda dari yang lain, itu kemampuannya buat diuji dan disangkal. Falsificability itu kan ya, ini kunci klaim ilmiahnya kan? Gimana persisnya teori ini bisa disangkal? Betul, ini aspek krusial banyak. Teori ilmiah yang bagus itu harus bisa kita bayangin kondisi apa sih yang bakal bikin dia salah. Nah, neo-Darwinisme ini bisa disangkal. Gimana caranya? Misalnya nih, kalau kita suatu saat nemu organisme yang lahir dengan adaptasi yang kompleks banget dan jelas berguna sekarang, tapi kita bisa buktiin kalau nggak mungkin ada sejarah tekanan seleksi buat adaptasi itu di nenek moyangnya. Contohnya? Contoh ekstrim yang dikasih sumber itu gini. Kemampuan bawaan lahir buat baca ramalan cuaca di internet buat nentuin kapan harus hibernasi. Nah loh. Iya. Nggak mungkin banget ya itu. Kalau fenomena kayak gitu ditemuin, adaptasi kompleks tanpa jalur evolusi Darwinian yang masuk akal, ya udah, neo-Darwinisme sebagai penjelasan utama penciptaan pengetahuan biologis bakal runtuh. Kita butuh penjelasan baru yang fundamental. Tapi ya, sejauh ini sih belum ada penemuan kayak gitu. Menarik banget ya gimana fokus ke penciptaan pengetahuan jadi benang merah buat ngeevaluasi teori-teori ini di bab 4. Nah sekarang kita geser dikit nih, ke skala kosmik tapi masih nyambung soal rancangan. Bab 4 kan juga nyebut soal argumen fine-tuning alam semesta. Iya, betul. Katanya konstanta fisika dasar, gravitasi, gaya nuklir gitu, nilainya itu kayak pas banget gitu secara luar biasa. Supaya kehidupan kayak kita ini bisa ada. Kalau beda dikit aja, alam semesta bakal steril, nggak ada kehidupan. Apa ini kayak argumen kreasionisme tapi versi kosmos gitu? Memang ada kemiripan yang kuat sama argumen Paley tadi ya, argumen dari rancangan. Tapi ya dia kena jebakan logika yang sama kalau dipakai buat buktiin ada perancang supernatural. Jebakan yang sama lagi? Iya, kalau alam semesta ini disetel halus sama, katakanlah perancang kosmik. Terus pertanyaannya, siapa atau apa yang nyetel halus si perancang kosmik itu? Balik lagi kan ke masalah infinite regress tadi. Jadi sebagai argumen buat penyebab supernatural, ya tetap dianggap penjelasan yang buruk. Karena nggak nyelesain masalah asal-usul kerumitan atau penyetelan itu sendiri. Di sumber kita, ada istilah penalaran antropik kalau nggak salah ingat. Itu gimana cara kerjanya? Ya, penalaran antropik itu salah satu respons utamanya. Versi sederhananya, yang disebut prinsip antropik lemah, itu bilang gini, kita ini kan pengamat ya, secara otomatis kita cuma bisa ada dan ngamatin alam semesta yang punya sifat-sifat termasuk konstanta fisika yang memungkinkan adanya pengamat kayak kita. Masuk akal sih. Di alam semesta lain yang mungkin ada secara hipotetis, yang konstantanya beda jauh sampai nggak mungkin ada kehidupan berbasis karbon, ya jelas nggak bakal ada siapa-siapa di sana buat nanya, kok konstanta di sini beda ya? Jadi, fakta kalau kita ngelihat alam semesta yang ramah kehidupan, itu semacam bias seleksi aja, bias observasi. Kedengerannya logis ya, tapi kok di bab 4 diindikasikan ini juga bukan jawaban yang memuaskan sepenuhnya ya? Ada masalahnya juga sama penalaran antropik sederhana ini. Betul, penalaran antropik sederhana ini sering dikritik juga sih. Dianggapnya agak-agak tautologi, pernyataan yang ya emang selalu benar gitu, jadi kurang kuat daya jelasinnya. Sumber kita nyorot beberapa masalah nih. Pertama, kayak yang dibilang fisikawan Denis Yama, kalau ternyata ada banyak konstanta independen yang perlu pas nilainya biar kehidupan mungkin, secara statistik malah lebih mungkin kita bakal nemuin setidaknya satu dari konstanta itu nilainya mepet banget sama batas kritisnya. Batas yang masih memungkinkan kehidupan. Oh, jadi tetap aja terasa kebetulan yang luar biasa gitu ya? Bisa jadi. Dan masalahnya jadi lebih rumit lagi kalau kita bayangin bukan cuma nilai konstantanya yang beda, tapi mungkin ada tak terhingga alam semesta lain dengan hukum fisika yang beda sama sekali. Ini kan dispekulasikan di beberapa teori fisika ya. Wah, iya. Terus gimana dong? Nah, disitulah argumen antropik sederhana benar-benar goyah menurut sumber kita. Kalau kita ada di multiverse hipotesis dengan variasi hukum fisika yang tak terbatas dan beda-beda banget, gimana coba kita mau hitung atau ngukur probabilitas alam semesta kayak kita ini muncul? Susah ya? Susah banget. Tanpa ada teori fisika yang mendasari, yang ngasih semacam ukuran buat ruang kemungkinan alam semesta ini, perbandingan jadi sulit.
Sumber kita pakai analogi dari matematika soal himpunan tak terhingga. Kayak contoh paradoks distribusi buku di hotel tak terhingganya Hilbert itu. Intinya, tanpa struktur atau aturan yang jelas, kita bisa dapat kesimpulan probabilitas yang beda-beda, tergantung gimana cara kita ngitung atau nge-labelin alam semesta di kumpulan tak terhingganya itu. Jadi kesimpulannya, penalaran antropik aja tanpa didukung teori fisika yang lebih konkret soal multiverse atau asal-usul hukum fisika, ujung-ujungnya jadi penjelasan yang agak buruk juga ya, karena terlalu banyak nyisain pertanyaan gitu. Cuma nyatain kondisi yang perlu diobservasi, tapi nggak jelasin kenapa kondisi itu bisa ada. Tepat. Mungkin dia bagian dari jawaban yang lebih besar ya, tapi kalau berdiri sendiri, ya belum cukup memuaskan dahaga penjelasan kita. Kenapa sih alam semesta kita punya sifat-sifat spesifik yang bikin penciptaan pengetahuan dan kehidupan jadi mungkin? Dia nggak ngejelasin mekanisme penciptaan aturan mainnya itu sendiri. Oke. Kita udah menjelajahi argumen-argumen utama di bab 4 ini ya, mulai dari kreasionisme, lamarkisme, neo-darwinisme, sampai ke fine-tuning dan antropik. Kalau kita tarik benang merahnya nih, apa sih intisari atau pelajaran utama yang bisa kita ambil dari penjelajahan materi sumber Anda ini? Intisarinya, kalau menurut analisis di bab 4 ya, adalah bahwa penjelasan yang baik tentang kerumitan biologis itu harus bisa ngejelasin gimana pengetahuan adaptif itu diciptakan. Diciptakan di dalam alam semesta kita, pakai proses-proses yang bisa diamati dan diuji. Kreasionisme gagal karena dia mindahin masalahnya ke alam gaib yang nggak bisa dijelasin. Lamarkisme gagal karena nggak jelasin asal mula pengetahuan adaptif awalnya. Nah, neo-darwinisme lewat mekanisme variasi acak ini sumber hal baru yang potensial, dan seleksi alam yang non-acak, ini filter yang nyimpen pengetahuan yang berhasil, nawarin kerangka penjelasan yang kuat dan bisa diuji. Oke. Tentang gimana pengetahuan biologis yang dikode di gen itu bisa diciptain dan numpuk pelan-pelan di dunia nyata kita. Sementara itu, teka-teki fine-tuning alam semesta nunjukin kalau pertanyaan soal penciptaan di skala kosmik itu masih jauh dari selesai ya. Dan penalaran antropik aja belum ngasih jawaban final yang muasin semua orang. Wah, ini benar-benar pemikiran yang dalam sih. Dan ada satu ironi menarik yang ditekankan di akhir bab 4. Seringkali kan, teori kayak kreasionisme itu dianggap paling menghargai penciptaan gitu ya. Ya, biasanya gitu kan. Nah, tapi argumennya justru sebaliknya. Semua penjelasan buruk tadi, kreasionisme, lamarksisme, bahkan mungkin penalaran antropik yang naif, itu sebenarnya malah meremehkan betapa luar biasanya proses penciptaan pengetahuan itu. Meremehkan? Kok bisa? Yang paling ironis, teori yang paling ngeremehin penciptaan pengetahuan di alam semesta kita ini justru kreasionisme itu sendiri. Kenapa? Karena dia secara efektif nyangkal kalau penciptaan pengetahuan yang nyata, yang kompleks, yang bisa dijelasin, itu benar-benar terjadi di sini, di alam semesta fisika kita. Dia malah ngelempar semua kreditnya ke luar jangkauan penjelasan. Wah, itu sudut pandang yang provokatif banget ya. Bener-bener ngebalikin cara pandang umum. Mungkin sebagai penutup nih, ada satu pemikiran terakhir yang bisa Anda kasih buat direnungkan sama pendengar kita berdasarkan materi ini? Tentu. Coba renungkan ini deh. Kalau kita terima kesimpulan bab 4 tadi, bahwa pengetahuan biologis yang rumit banget dan kelihatannya dirancang itu dalam adaptasi organisme, ternyata benar-benar diciptakan di alam semesta kita oleh proses evolusi yang dasarnya buta. Maksudnya buta gimana? Ya, variasi acak yang disaring sama seleksi lingkungan, tanpa ada tujuan akhir yang ditentuin sebelumnya. Nah, kalau kita terima itu, apa implikasinya buat pemahaman kita soal konsep penciptaan itu sendiri? Gimana tuh? Kalau proses yang nggak cerdas aja bisa ngasilin kerumitan dan pengetahuan setinggi itu di biologi, mungkin nggak sih proses serupa, mungkin dalam bentuk beda ya, juga berperan dalam penciptaan di bidang lain, bidang yang biasanya kita kaitin sama kecerdasan sadar, kayak ide-ide baru, inovasi teknologi, atau bahkan karya seni. Wah, Seberapa jauh sih penciptaan itu bisa terjadi tanpa adanya pencipta dalam arti tradisional? Ini pertanyaan yang udah melampaui biologi ya, nyentuh cara kita mahamin kreativitas dan munculnya hal-hal baru di alam semesta ini. sebuah pertanyaan besar untuk kita bawa pulang dan pikirkan ya. Terima kasih banyak sudah memandu kita melalui analisis mendalam dari bab 4 ini. Sama-sama. Dan tentu saja, terima kasih untuk Anda pendengar kami yang sudah bergabung dalam penjelajahan materi sumber kali ini. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.